Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, terima kasih karena sudah mampir di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk melihat video-video selanjutnya. Oke, jadi kali ini saya memiliki sebuah tantangan atau challenge. Jadi di sini di dalam toples ini ada beberapa kertas. Nah, kertas ini saya random, jadi nanti saya pilih salah satu kemudian membahas. Oke, jadi kali ini pembahasannya itu tentang salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Biak Numfor. Oke, jadi saya tinggal di Biak di sini sudah lebih dari setahun, Jadi saya rasa sudah cukup untuk saya bisa memberikan tanggapan pendapat saya tentang beberapa hal yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, lihat ini kita membahas tentang apa? Wow, keren. Oke, tentang masyarakat. Jadi, berbicara tentang masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Selama 1 tahun lebih yang saya tinggal di Biak itu, menurut pandangan saya, masyarakat di Biak itu sangat ramah, sangat sopan, dan baik-baik. Jadi, eh, saya aktivitas biasanya pakai motor di jalan. Jadi, kalau sepanjang jalan, kalau ketemu masyarakat itu mereka selalu sapa dengan senyuman. Kemudian kalau pakai kendaraan pelan, pasti orang akan sapa, ucapkan selamat. Padahal walaupun kita tidak baku kenal, tetapi mereka atau masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini merupakan masyarakat yang ramah, walaupun kita tidak saling kenal, tetapi mereka dapat menegur, dapat melambaikan tangan, atau menunjukkan senyuman yang terbaik bagi kita semua. Jadi kalau untuk bagian yang pertama tadi masyarakat, jadi kalau menurut saya masyarakat di Biak itu ramah, kemudian baik-baik, kemudian pokoknya andalan. Jadi kamu harus ke Biak. Oke, lanjut. Diacak-acak. Kita lihat yang kedua ini apa? Kita membahas tentang wow. Tidak kelihatannya. Sumber daya alam. Oke, jadi sumber daya alam. Kebetulan tadi siang saya ngajar di kelas, ngajar sama anak-anak SD itu ngajar IPS. Jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua bagian. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu seperti tumbuhan, hewan. Oh, jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kalau di Biak sini, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu kan hewan, tumbuhan, air, udara, tanah. Jadi kalau untuk sumber daya alam di Biak, biasanya kita itu agak susah kalau musim kemarau atau musim panas. Jadi air itu agak sulit. Air kalau hujan ya air banyak, tapi kalau beberapa minggu tidak hujan langsung mulai terjadi kekeringan di Biak. Jadi kalau kita mau ambil air harus pergi ke kali atau sungai. Kemudian kalau mau pesan air juga bisa, tapi itu lewat mobil-mobil yang biasanya mereka pakai antar air. Itu untuk sumber daya alam. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan, kalau sayur ada sayur-sayur banyak, sayur-sayuran hijau.
Walaupun di Biak ini terkenal dengan kota karang panas, tapi ada petani-petani atau masyarakat yang bercocok tanam di Biak dan mereka punya hasil kebun itu sangat baik. Oke, itu sedikit mengenai sumber daya alam yang ada. Oke, lanjut. Tek, 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 tek. Apa ini? Terlihat. Oh, ini yang tadi, tapi saya lupa. Ini apa ini? Masyarakat. Tadi sudah kita bahas bagian pertama. Kemudian lanjut lagi. Tek, 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 tek. Pendidikan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendidikan. Oke, ini menarik sebenarnya. Kalau menurut saya ini menarik. Kenapa menarik? Karena seperti yang tadi saya sudah katakan, saya itu biasa pakai motor, gunakan kendaraan. Jadi biasanya lewat-lewat. Dan satu hal yang menarik untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini, saya lihat itu niat daripada anak-anak untuk sekolah. Wah, itu keren sekali. Kenapa saya bilang keren? Karena walaupun berkilo-kilo jarak sekolah, yang banyak itu SD. SD, kemudian SMP agak jarang, SMA paling jarang. Jadi kalau anak-anak itu mau sekolah, mereka harus menempuh perjalanan yang berkilo-kilo jauhnya. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada uang taksi, mereka jalan. Bahkan ada juga yang tidak ada uang taksi sama sekali, mereka jalan kaki setiap hari waktu orang mau ke sekolah. Jadi kayaknya orang punya waktu, anak-anak siswa-siswi ini, waktu mereka itu habis di jalan karena orang pergi ke sekolah itu jalan kaki. Jadi kalau jauh berarti dia bangun mungkin dari subuh-subuh, siap-siap, kemudian jalan kaki pergi ke sekolah. Dan itu mereka harus jalan berkilo-kilo. Ini kalau orang Biak ini pasti tahu. Kebetulan saya di bagian Biak Barat, tapi saya kira sama saya di Biak Utara juga begitu. Kalau sekolah jauh ini, anak-anak sekolah ini, baik SMP maupun SMA, lalu saya sempat ketemu juga di Biak Timur. Mereka jalan menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan terima kasih kepada guru-guru yang mau mengabdi di sekolah-sekolah untuk mendidik generasi penerus anak-anak Papua dengan penuh luar biasa karena mereka ini memiliki semangat yang tinggi untuk memperoleh pendidikan yang baik. Uh, Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus yang ada di Biak sini. Mereka juga memiliki niat yang sangat luar biasa, walaupun di dalam banyak kekurangan, tetapi mereka tetap berusaha untuk memperoleh pendidikan yang baik. Bayangkan ini anak-anak sekolah, mereka ke sekolah itu jalan kaki, laki-laki, perempuan, semua jalan kaki. Kalau kadang-kadang saya berpikir bagaimana kalau hujan. Tapi kadang-kadang kalau hujan mereka ya sudah mungkin isi buku di dalam plastik, kemudian mereka jalan mandi hujan pulang. Besok mereka harus pergi ke sekolah lagi. Jadi itu adalah siklus yang terjadi setiap hari bagi siswa-siswi yang ada di Biak, tetapi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan. Oke, lanjut lagi. Lihat ini apa ya? Oh, kok ada apa ini? Makanan favorit. Makanan favorit. Oke. Jadi kalau di Biak itu banyak jenis ikan, banyak pilihan ikan laut dan ikan-ikan segar yang bisa kita nikmati. Tapi sejauh ini saya sudah rasa semua jenis ikan. Mungkin masing-masing apa namanya orang punya selera berbeda-beda. Tapi kalau saya suka itu makan namanya ikan kambing. Kalau kalian ke Biak baru kalian tanya ikan kambing yang mana pasti nanti dikasih tunjuk atau pergi ke pasar saja. Di sini ada pasar ikan, ada pasar Bosnik. Kalian bisa menemukan berbagai macam jenis ikan di sana untuk kalian nikmati atau kalian makan. Saya paling senang itu ikan kambing baru dibakar. Ikan bakar, ikan kambing bakar itu paling enak. Dagingnya itu sama seperti daging ayam. Pokoknya ikan kambing itu ikan paling enak yang pernah saya rasa. Oke, lanjut lagi.
Wah, ini sulit. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang pemerintah. Disclaimer, ini bukan untuk mengkritik atau untuk apa, tetapi biarlah saya memberikan pendapat. Jadi, terkait pemerintah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya tidak tahu yang lainnya, masing-masing punya pendapat berbeda-beda. Tapi kalau menurut pandangan saya ya, kalau menurut saya secara pribadi, ketika pemerintah itu memberikan leluasaan atau memberikan suatu kebebasan sesuai dengan undang-undang untuk apa namanya, kebebasan beragama. Jadi selagi pemerintah itu dia memberikan izin bagi kita untuk beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kegiatan-kegiatan gereja itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan di Kabupaten Biak Numfor ini itu orang-orang religius banyak, sehingga untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ketika kita mengurus izin itu, apalagi kegiatan-kegiatan rohani, itu sangat cepat. Jadi itu yang bagian pertama yang saya lihat di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kemudian bagian yang lain ini cerita sedikit pengalaman. Jadi saya itu sementara lanjut S2, cuma kebetulan terbatas di biaya. Jadi saya sudah tidak kuliah lagi, sudah tidak lanjut kuliah. Nah, kemudian saya berpikir, oh, bagaimana kalau saya masukkan saja permohonan bantuan ke pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Terus kebetulan itu pas hari pendidikan. Hari pendidikan kita ikut upacara di uh, Pelabuhan BMJ. Kemudian saya bercerita dengan kepala dinas. Saya mau meminta bantuan, solusi bagaimana untuk saya dapat melanjutkan pendidikan. Jadi setelah cerita dengan kepala dinas, kemudian Bapak kepala dinas ini bilang, ya sudah, kalau ada proposal dimasukkan saja, nanti kita bantu. Jadi kemudian kebetulan waktu itu juga ada Bapak Bupati, saya juga bercerita dengan Bapak Bupati untuk saya punya melanjutkan pendidikan. Dan baik kepala dinas maupun Bapak Bupati Kabupaten Biak Numfor ini merespon dengan sangat baik, karena melihat sumber daya manusia yang ada di Papua itu harus memiliki pendidikan yang baik sehingga dapat bersaing juga dengan SDM-SDM yang lain yang ada di Papua. Jadi pada saat itu kemudian saya sampaikan sama Bapak Bupati, langsung Pak Bupati bilang, sudah, nanti anak pergi saja, kalau ada proposal bawa fisiknya sekarang. Dan setelah saya pergi, langsung saya print cepat-cepat, bawa fisiknya, kemudian kasih di Pak Bupati, suruh kasih di sekprinya. Kemudian setelah itu dipeganglah saya punya proposal ini, proposal bantuan pendidikan sama sekpri. Ya sudah, setelah itu saya sudah lupa. Nah, karena antrian banyak orang juga yang memberikan permohonan bantuan dana, saya juga kurang tahu apakah bisa dibantu atau tidak. Tapi 1 bulan lebih kemudian, beberapa minggu kemudian, tiba-tiba saya lagi cek saldo rekening, kok tiba-tiba ada uang masuk. Dari mana? Saya bingung, ini uangnya dari mana? Sudah dicek, saya print rekening koran, kemudian saya lihat sumber dana itu dari rekening atas nama siapa, karena saya bingung, oh, ini ada uang masuk di rekening, tapi jangan sampai ada orang yang dalam keadaan terdesak kemudian mereka salah transfer duit ke rekening saya gitu. Jadi saya, setelah dicek-cek, saya lihat nama yang tertera di sumber atau pengirim uang itu, ternyata itu adalah pegawai dari Dinas Pendidikan. Nah, saya tidak menyebutkan namanya, tapi terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang sudah membantu saya untuk dapat melanjutkan pendidikan S2. Nah, semoga semester yang akan datang saya bisa melanjutkan perkuliahan. Nah, itu terkait pemerintah. Sebenarnya kalau kita membutuhkan sesuatu, yang penting kita
lakukan sesuai dengan jalurnya, pasti kita akan dibantu oleh pemerintah, karena itu adalah memang tugas mereka untuk sesuai dengan undang-undang untuk dapat melihat kebutuhan masyarakat. Oke, lanjut. Nah, ini bisa terbaca. Oke. Jadi di sini kita membahas tentang transportasi. Dari mana dulu ini? Transportasi udara. Transportasi udara itu untuk pesawat itu setiap hari ada. Setiap hari, bahkan beberapa flight ke Jayapura maupun balik ke arah barat, ke arah luar Papua, ke Makassar. Jadi untuk pesawat itu setiap hari ada. Jadi sudah tidak susah transportasi di biak sini. Kemudian untuk transportasi laut juga, nah kita punya untuk kapal putih, kapal perni, kapal besar itu hanya dua saja yang melayani. Iya, hanya dua kapal yang melayani rute Biak Jayapura, kemudian balik lagi ke arah Pulau Jawa. Tapi dua kapal ini ya berjalan sesuai jadwalnya, biasanya 2 minggu sekali masuk. Jadi kalau untuk kalian yang biasanya gunakan kapal putih atau kapal besar, di kapal pel ini bisa menggunakan dua kapal ini. Nah, kemudian kalau kapal kecil-kecil itu banyak. Kapal perintis banyak, ada kapal sabuk banyak sekali yang rutenya itu ke Manokwari, ada yang ke Numfor, kemudian ke arah Yapen, bahkan sampai ke Jayapura. Jadi kalau mau menggunakan transportasi laut di sini tidak terlalu sulit. Ada juga kapal feri yang arah ke Mamberamo, yang arah ke Yapen, yang arah ke Waropen, yang arah ke Manokwari, dan arah ke Numfor juga. Jadi untuk transportasi laut saya kira tidak terlalu sulit, kita bisa mendapatkan itu setiap minggu ada kapal yang dapat kita akses. Ada juga kapal ekspres. Ada kapal ekspres itu rutenya Waropen Serui, kemudian balik lagi. Jadi setiap 2 hari ada kapal itu. Jadi untuk transportasi laut juga saya kira sudah sangat terjangkau. Kemudian untuk transportasi darat, nah karena kita ini pulau, jadi transportasi darat itu hanya menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori. Di sini belum ada kereta api, belum ada rel kereta api. Jadi yang biasa digunakan oleh masyarakat itu adalah angkutan umum, kemudian itu ada mobil kecil, kemudian ada bus yang kita gunakan untuk transportasi. Jadi untuk jalur-jalur di Biak Utara, Biak Timur, Biak Barat juga ada taksinya. Dan itu setiap hari ada. Setiap hari ada. Jadi transportasi darat inilah yang membantu masyarakat untuk membawa orang punya jualan untuk pergi jual di pasar. Jadi kalau dari Biak Barat biasanya itu dia akan berhenti di terminal Darfur. Di masyarakat dari Biak Barat biasanya pergi jualan di pasar Darfur, atau kalau mereka mau ke kota jualan ya tinggal mereka lanjutkan saja perjalanan mereka menggunakan alat transportasi. Kalau biaya transportasinya ya bolehlah, kalau hitung-hitung uang bensin atau BBM sudah masuk akal. Dia punya ongkos taksi atau ongkos angkutan umum yang ada di Kabupaten Biak Numfor, bahkan juga yang trans atau yang arah ke Kabupaten Supiori dari Kabupaten Biak Numfor. Nah itu mengenai transportasi. Cuma memang kalau kita gunakan transportasi angkutan umum ini seringkali kita wasting time di pasar, karena memang sopir-sopir harus menunggu sampai full semua penumpang karena mereka sudah hitung ongkos bensin. Kalau kurang satu penumpang berarti bisa jadi mereka punya pendapatan kurang, dan juga karena kalau mereka mau isi bahan bakar berarti
Dorang sudah hitung satu kali jalan kembali itu berapa bahan bakarnya, dan itulah yang menjadi dasar mereka untuk memberikan patokan terhadap tarif penumpang. Dan tarif penumpang itu harus sejumlah sesuai dengan jumlah yang mereka sudah hitung, sehingga mereka juga mendapatkan sedikit keuntungan atau hasil untuk menghidupi keluarga mereka. Oke, kita lanjut. Wah, apa ini bisa dibaca ya? Kehidupan beragama. Oke, jadi satu hal yang membuat saya sangat terharu, membuat saya sangat bangga itu kehidupan beragama yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi pertama-tama mulai dari antar agama ya, kerukunan masyarakat itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Nah, kemudian di bagian yang lain itu, saya itu kalau seringkali lewat di jalan pada saat hari-hari ibadah, selalu saya merasa terharu dan merasa bangga karena di kampung-kampung itu, walaupun gereja itu agak jauh ya dari rumah masyarakat, tetapi mereka berjalan kaki dengan penuh semangat untuk pergi beribadah di gereja. Nah, itu yang membuat saya merasa sangat bangga, dan itu luar biasa. Untuk Kabupaten Biak Numfor, kehidupan beragama itu sangat luar biasa. Ada juga ibadah-ibadah persekutuan pada hari-hari tertentu yang sudah dijadwalkan bagi masing-masing gereja atau masing-masing denominasi itu sangat luar biasa. Karena saya lihat yang membuat saya sedih dan bangga itu, walaupun orang-orang tua ya, sudah usia, sudah rambut putih semuanya, tetapi mereka masih pergi ke gereja, pegang tongkat, kemudian hanya berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan. Mereka dapat pergi untuk mencari Tuhan atau pergi untuk beribadah. Itu adalah kehidupan beragama yang sangat luar biasa yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Begitu juga dengan hari-hari raya, selalu saling menghargai atau toleransi antar umat beragama, dan itu dipelihara dengan sangat luar biasa di Kabupaten Biak Numfor. Oke, kita lanjut lagi. Tinggal berapa ini? Oke. Wah, ini. Oke. Pasar. Ini membahas pasar, ini bahas apa ini? Oke, kita bahas harga barang saja. Jadi untuk harga barang di Kabupaten Biak Numfor itu, kalau untuk harga barang toko ya, seperti pakaian, alat-alat rumah tangga, itu seringkali dia berbeda. Jadi ada toko ini, barang yang sama, tetapi di toko ini dia berbeda dengan toko yang di sini. Jadi biasanya kalau saya mau belanja itu, atau mau pergi beli sesuatu, saya harus putar dulu beberapa toko, cari yang paling terjangkau, nah beli di situ, karena biasanya harganya itu berbeda-beda. Nah, kemudian kalau harga sayur, masih dapat sayur 5.000 satu ikat, itu masih dapat di sini. Kalau ikan ya tergantung, kalau lagi musim ombak harga ikannya naik karena nelayan juga susah. Kemudian kalau pas lagi musim ikan itu, tinggal pilih mau makan ikan apa. Sampai kadang kalau ada ikan-ikan yang orang sudah bosan makan, itu seringkali tidak laku terjual. Jadi itu harga-harga barang. Begitu juga dengan harga sembako itu, di toko juga berbeda-beda. Di satu toko dia berbeda, di satu toko dia beda, satu toko sembako yang lain dia beda-beda. Jadi kita harus mencari yang paling terjangkau, di situ baru kita belanja. Itu untuk pasar. Untuk Oke, tadi berbicara tentang sumber daya alam, kemudian ini sudah sampai di pasar, tapi ini ada hubungannya. Jadi di Biak itu, yang paling susah menurut saya sampai saat ini itu adalah buah. Buah yang paling banyak ada itu ketimun. Ketimun buah atau sayur, pokoknya ketimun itu paling banyak. Jadi kalau sudah mau makan buah, paling makannya ketimun dengan rica garam. Pisang juga ada, pepaya ada juga, semangka juga ada.
Nah, tapi pokoknya kalau di Biak itu yang paling susah itu buah. Biasanya buah itu dibawa dari Nabire atau tidak dari Yapen. Contohnya seperti sekarang lagi musim durian, durian itu di Biak juga ada, di Biak, di Supiori ada banyak pohon durian juga. Nah, tapi banyak juga durian yang mereka bawa dari Yapen. Lanjut. Hmm, Nah, ini. Kenapa ini harus paling terakhir? Harusnya ini paling pertama. Oke, berbicara mengenai pariwisata. Jadi Kabupaten Biak Numfor itu memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan. Saya sudah 1 tahun lebih di Biak, tetapi belum pergi mengunjungi semua tempat wisata yang ada di Biak. Tapi dari beberapa tempat yang sudah saya kunjungi itu, saya lihat bahwa sangat luar biasa. Keindahan yang dimiliki oleh Kabupaten Biak Numfor itu sangat tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalian harus datang ke Biak. Salah satu alasan kenapa kalian harus datang, kenapa kamu harus datang ke Biak, karena dia punya potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Jadi kamu datang, kamu akan melihat bagaimana keindahan alam yang disuguhkan di Kabupaten Biak Numfor. Mulai dari dia punya pantai, pantai ini kayak macam di tempat lain itu kita harus cari, oh kita pergi ke pantai ini, pergi ke pantai ini. Tapi kalau di Biak itu hampir setiap pantai itu kita bisa mandi air yang bersih, jernih, menikmati pasir putih. Jadi kalau tinggal di Biak itu kita tidak kaget pantai, kita kemana saja bisa mandi. Mandi di pantai, mandi air yang bersih. Kemudian di sini juga kalau teman-teman yang suka snorkeling atau suka menyelam itu ada komunitas-komunitas yang menawarkan jasa untuk membantu kalian untuk menyelam. Jadi jangan khawatir, datang saja ke Biak, nanti tinggal kita cari rekan-rekan atau beritahukan rekan-rekan yang di bagian itu. Nah, kemudian terkait pariwisata, dia punya beberapa kolam atau seperti kali-kali biru begitu. Itu sangat luar biasa, terjaga dan bagus untuk menjadi spot foto atau video. Itu top. Pokoknya kalau kalian cari di internet sudah dapat daerah pariwisata di Biak. Jadi tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Kalau kalian melihat, bisa lihat saya punya video-video YouTube yang lain, karena di situ saya sudah mengeksplor beberapa tempat yang ada di Biak, dan yang saya belum itu Supiori. Kalau Biak ini sebagian saya sudah. Dan kalau kalian melihat, lihat saya di saya punya video di channel YouTubeku. Oke, ini yang terakhir. Apa ya, penasaran? Yang terakhir kita akan bahas tentang, wah kok ini terakhir sih, budaya dan bahasa daerah. Oke, di Biak sini tuh masyarakat adat itu masih ada. Jadi masyarakat adat itu dia punya aktivitas itu masih ada. Jadi kayak macam kalau di tempat-tempat lain itu pemerintahan itu yang dipakai mayoritas. Tapi kalau di Biak itu kayak dia punya kepala suku juga banyak berperan aktif. Kalau macam di bagian kampung-kampung yang lain atau kabupaten yang lain di Papua itu biasanya ya sudah kepala desa itu yang memegang hak penuh. Tapi di Biak itu dia punya apa namanya, kepala suku masih berperan penting di dalam masyarakat, sehingga masyarakat adat itu masih hidup, dan itu yang luar biasa yang saya lihat. Kemudian terkait budaya-budaya yang ada di Biak ini, masyarakat Biak itu mereka menjaga warisan budaya dari nenek moyang mereka, sehingga mulai dari mereka punya pakaian adat, mereka punya bagaimana menyambut tamu, biasanya menggunakan tarian atau juga melakukan tradisi-tradisi adat yang seperti mansorandak, injak piring. Kemudian mereka punya yang mereka terus lakukan seperti pembayaran mas kawin. Biasanya kalau pesta-pesta seperti itu banyak sekali
masyarakat yang terlibat, dan itu dilakukan setiap kali pasti dilakukan acara di daerah Sereri yang menggunakan eh, mengantarkan mas kawin dengan menggunakan piring. Itu paling banyak itu dilakukan di Biak. Di bagian yang lain juga banyak, tetapi paling banyak yang masih melakukan tradisi budaya atau adat istiadat ini adalah ada di Kabupaten Biak Numfor. Nah, kemudian penggunaan bahasa daerah ini di Kabupaten Biak Numfor ini paling top. Kalau di bagian daerah Papua yang lain itu kayak beberapa kampung, beberapa distrik itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tapi di Kabupaten Biak Numfor ini mereka menggunakan bahasa daerah itu satu semua. Dari Biak Timur, Barat, Utara, Selatan, bahkan Supiori itu semua itu menggunakan satu bahasa daerah. Cuma dialek atau logatnya yang berbeda sedikit-sedikit saja. Tapi untuk bahasa daerah dan penggunaan bahasa daerah, bahkan sampai saya punya anak-anak murid di kelas itu, saya bilangnya sudah saya ajar kalian bahasa Inggris, tapi kalian harus ajar saya bahasa daerah. Ajar saya bahasa Biak. Jadi saya punya guru bahasa Biak itu anak-anak dalam kelas. Nah, jadi begitu sudah patut diacungi jempol dan harus dicontohi oleh daerah-daerah Papua yang lain untuk tetap menjaga akan atau melestarikan akan kebudayaan daerah setempat, dan juga terlebih khusus yaitu bahasa daerah. Itu saja kita punya tantangan hari ini. Kita akan berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian kalau kalian memiliki pendapat yang lain tentang beberapa hal yang sudah disampaikan tadi, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa semua. Showi, maka sumasa, showi, 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 jauh suba.